Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa hiya a'zamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Masyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali untuk mengingatkan diri kita untuk senantiasa meningkatkan takwa kita dari waktu ke waktu, dari saat ke saat, dengan terus melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala apa yang dilarangnya. Semoga dengan demikian kita akan tergolong hamba-hamba Allah yang hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak, dan umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhak mendapat syafaatul uzma pada hari akhirat nanti. Masyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bersyukur Allah telah memberikan karunia kepada kita sebagai umat di akhir zaman, sekaligus mengapresiasi kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam surat Al-Imran 110 disebutkan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian adalah khairu ummatin, sebaik-baik umat yang dikeluarkan atau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini dalam rangka menegakkan ajaran-ajaran Allah yang isinya atau tugas utama kita dan merupakan juga ciri khas dari umat akhir zaman ini, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Selalu mengajak kepada kebaikan dan mencegah, khususnya diri sendiri dan juga kepada halayak ramai, orang-orang yang seiman, keyakinan, kepercayaan, maka semua kita ajak mereka di samping beramal soleh, menegakkan amar dari Allah Subhanahu wa taala, amar ma'ruf, dan juga bersamaan dengan itu nahi mungkar, yang sudah merupakan pasangan atau dikotomisme yang sangat maklum dan sangat kita kenal, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Barangkali ini yang perlu kita ingat selalu. Dengan amar ma'ruf nahi munkar itulah yang kita laksanakan, maka kita insya Allah
akan menjadi apa yang disebutkan, yaitu khairu ummatin, atau dalam bahasa lain kita sebutkan orang yang sukses. Kesuksesan itu adalah merupakan satu istilah atau terminologi yang tentunya kita sudah sangat maklum, baik dalam kehidupan duniawi ataupun utamanya dalam kehidupan ukhrawi. Untuk itulah menurut konsep Islam dan konsepnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang sukses adalah tentu orang yang terbaik. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah apabila di dalam dirinya terdapat 5 kriteria. Sekali lagi kita mengingatkan bahwa kesuksesan dalam hal ini adalah yang merujuk kepada Kitabullah, Al-Quranul Karim, dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tentunya pula ajaran-ajaran yang ada di dalamnya adalah yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang menjadi contoh panutan bagi kita. Walaupun kita dengar banyak orang-orang sukses, tapi kita tidak membahas atau membicarakan mereka. Cukup tahu bagi kita karena mereka kesuksesan yang sifatnya sebelah, yaitu hanya duniawi, dalam ukhrawinya tidak. Kita tidak bicara soal kesuksesannya George Washington, tidak bicara soal kesuksesan daripada pendiri atau penggagas paham komunisme, yaitu siapa itu orang yang kita kenal dengan Adolf Hitler, ya, Adolf Hitler. Dan kemudian juga kita tidak membahas mereka yang kebetulan datang dari timur, yaitu Mao Zedong dan lain sebagainya. Tidak bahas itu, tapi konsep yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana orang yang berhasil itu adalah pertama, ayyakuna muqiman fi ibadati rabbih. Hendaklah dia menjadi orang yang istiqomah, konsisten dalam ibadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Muqiman, istiqomah itu. Yang pertama itu sebagai hamba Allah yang taat, menunjukkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an barangkali kita sering menyebutnya, innallazina qalu rabbunallah summastaqamu. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan, mengakui, ya, bahwa Allah itu adalah Tuhan kami, Rabbunallah, summastaqamu, kemudian mereka itu istiqomah. Dalam bahasa populer kita sering menyebutnya konsisten dalam hal ibadahnya, keyakinannya tidak pernah berubah, gitu ya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun kepada mereka para malaikat yang begitu banyak. Tentunya malaikat akan memberikan bantuan, memberikan pertolongan dalam rangka kita mengabdikan diri atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian mereka memberikan kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang pertama itu, jadi tidak bisa kita tinggalkan dan tidak bisa kita lepaskan. Ciri khas pertama adalah orang itu orang yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomah dan tidak akan pernah berubah. Kemudian yang kedua, ayakuna mukhlishon zahiran wa batinan. Di dalam segala amal ibadah perbuatannya senantiasa dilaksanakannya dengan tulus ikhlas, lahir dan batin, zahir dan batin. Jadi tidak ada pamrih lagi, tidak ada hal atau harapan lain yang diharapkan.
kecuali hanya keridhaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dilakukan adalah ajaran-ajaran yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama, dia mengakui bahwa dia ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus tanpa ada keraguan-raguan dan tidak goyang dan tidak berhenti terus sampai akhir zaman. Kemudian yang kedua adalah dia dalam berbuat atau beramal selalu ikhlas. Barangkali di dalam Al-Quran kita sering juga menyebut mukhlisina lahuddin, mereka ikhlas dalam melaksanakan ibadah agama yang mereka anut. Kemudian yang ketiga, ayakuna mimma fi aidin nas aisan, ya. Orang atau ciri orang yang baik, yang terbaik, yang berhasil, yang sukses adalah orang yang tidak menginginkan apa yang orang lain miliki. Dalam bahasa kita sehari-hari barangkali iri gitu. Melihat orang lain maju, silakan bergegas untuk menggapai kemajuan tersebut dengan cara yang baik, cara yang sportif, cara yang beradab, cara yang berakhlak sesuai dengan ajaran syariat Islam, tuntunan Al-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Ayakuna mimma fi aidin nasi aisan. Barangkali kita banyak sekali melihat dalam pergaulan sehari-hari di mana orang yang hidup berdampingan, bertetangga atau lain sebagainya, baik di kantor ataupun di masyarakat, di mana ada seseorang yang lebih dari seseorang yang satu, maka orang yang satu menunjukkan sikap yang kurang terpuji. Itulah yang tidak diharapkan. Sedangkan orang yang terbaik, yang dianggap orang yang sukses, maka dia harus berjuang, berusaha betul bagaimana supaya dia tidak mempunyai sifat-sifat yang seperti itu. Kemudian yang keempat, ayakunan nasu min syarrihi aminin. Orang lain merasa aman, merasa tenang apabila kita berada di sisi mereka. Tidak khawatir, tidak takut, tidak curiga gitu. Bagaimana membentuk diri seperti itu? Tentu kita yang tahu. Masing-masing kita lihat sikon kita, sekitar kita seperti itu atau bagaimana. Itulah yang kemudian kita bersikap dan kita bertindak dan kita ambil keteguhan dalam sikap kita di situ. Kalau yang demikian itu sudah ada pada diri kita, berarti hampir kita mencapai derajat dalam kelas berhasil, atau dalam bahasa umum kita sebutkan kita yang sukses dalam berjuang, dalam hidup, dalam bermasyarakat, terutama tentunya dalam beragama. Kalau itu yang terjadi, maka sikap kita akan sesuai dengan apa yang disebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat atau paling bermanfaat di antara sekian banyak manusia yang lain. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu ayyakuna musta'iddan lil maut. Hendaklah orang tersebut selalu siap untuk menghadapi kematian atau mati. Karena kematian itu adalah suatu yang hak bagi siapapun. Allah dalam Al-Quran berulang kali menyebutkan. Salah satu diantaranya dalam surat Al-Anbiya ayat 34. Wa ma ja'alna li basyarim min qablikal khuld fa imitta fahumul khalidun. Kami tidak pernah
menjadikan seseorang atau golongan atau masyarakat atau komunitas dia terus tetap di muka bumi ini. Lalu Allah menunjukkan suatu pertanyaan yang barangkali langsung bisa dipaham. Fa in mutta, hai Muhammad, kalau kamu saja mati wahai Muhammad, maka bagaimana? Apakah mereka kemudian kekal hidup di dunia ini? Jadi itu pertanyaan yang luar biasa, mudah, sangat dipahami, ya, dan disebut namanya itu yang sifatnya baligh, sangat mengena sasarannya. Apalagi orang kita semuanya yang sudah berjuang ke sana kemari, ya, kita mencurahkan segala tenaga dan perhatian kita, ya. Kalau kita sampai lupa akan wujud diri kita, bahwa kita semuanya terletak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menginginkan kita panjang umur, bisa panjang, tetapi tidak akan melebihi umur-umur para nabi-nabi yang terdahulu, yang kita dengar ada yang 1000 tahun, yang 90 tahun, yang 900 tahun, dan seterusnya. Andai kata ada, mungkin kita sudah berbeda keadaan kita. Tapi yang pasti kita mesti ingat, ya, bahwa maut itu pasti. Maut itu pasti datang. Untuk itulah, maka kalau kita percaya, yakin akan kedatangan maut, maka kita akan bisa mengukur segala gerak-gerik dan perbuatan kita tetap pada batas atau koridor-koridor yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana harus kita bersikap setinggi-tinggi cita-cita yang kita capai, tapi kita ingat bahwa kita punya batas, dan pada waktunya maut pasti datang kepada kita, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian itu. Tidak ada yang bisa menawar. Semua, kalaupun misalnya harus ada orang yang panjang umurnya dan tidak mati-mati, maka Rasulullah Muhammad SAW beliaulah yang paling pantas untuk mendapatkan itu. Masyiral muslimin rahimakumullah. Barangkali inilah yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang sangat singkat. Mudah-mudahan kiranya semua kita senantiasa diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan seluruh syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Qulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi khaliqil anam wa hakimil hukam wa ja'ilin nuri wa zulam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bi syara'i'il Islam. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil kiram. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala fima amar wantahu amma naha anhu hadzar wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati li qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wardallahumma ala ashabihi wa qarabati wa azwajihi wa zurriyyati ajma'in, khususan al-fakhril jali sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa alaina ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin
mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih jami'a wulatil muslimin wansur juyushal muslimin wa asakiral muwahhidin wa ahlikil kafaratal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin wa ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la